Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Pencarian nelayan yang hilang di perairan Kokonau belum membuahkan hasil. Ribuan anak putus sekolah di Papua Barat. Warga Merauke resah karena tidak bisa membeli obat sirup di apotek. Upaya pencarian terhadap seorang nelayan yang hilang di perairan Kokonau Timika hingga kini belum membuahkan hasil. Di hari kedua, tim SAR masih melakukan pencarian dengan bantuan kapal nelayan. Lokasi pencarian diperluas sesuai prediksi peta SAR yang dikirim Pusat Komando Basarnas. Operasi pencarian masih nihil, bahkan tim tidak menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Rencananya di hari ketiga tim SAR akan dibagi menjadi 2 sektor dengan pencarian hingga 90 nautical mil dari bibir pantai Kokonau. Untuk pencarian hari kedua kemarin masih nihil dan hari ini pencarian hari ketiga telah dibagi menjadi 2 sektor. Untuk total area yang di-cover kurang lebih sekitar 90-an nautical mile square. Dan hari ini dibagi menjadi 2 sektor. Untuk sektor 1 itu akan dilakukan pencarian oleh RIB Basarnas dan tim rescue. Kemudian sektor 2 akan dilakukan pencarian oleh KM Agung Berkah Bahari 03. Untuk pencarian hari ini akan dimaksimalkan khususnya untuk di sektor 2 akan sampai ke sepanjang pesisir pantai Kokonau. Demikian update laporan operasi SAR hari ini. Sebelumnya anak buah kapal nelayan Agung Bahari hilang Sabtu pekan lalu. Korban diduga terjatuh dari kapal saat sedang buang air besar. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Lembaga masyarakat adat dari suku di Teluk Bintuni, Papua Barat meminta TNI dan Polri segera menangkap pelaku pembunuhan terhadap 4 warga sipil di Moskona 29 September lalu. Ketua dari 7 suku Bintuni meminta TNI dan Polri mengusut tuntas kasus ini karena warga Moskona ingin hidup damai tanpa ada teror kelompok bersenjata. Yang sangat tidak manusiawi yang terjadi di kabupaten kami ini. Jadi kami berharap dan kerjasama dengan pihak kepolisian keamanan ini supaya masalah diusut sampai tuntas. Supaya harapan kami supaya kabupaten ini tetap aman dan kondusif. Martin menambahkan masyarakat adat 7 suku Moskona ingin hidup damai dan aman di wilayah ini sehingga ia berharap polisi segera menuntaskan kasus ini agar tidak terjadi masalah di belakang hari. Dirbinmas Polda Papua Barat Kombes Bagio Hadi mengatakan polisi masih terus memburu pelaku. Bekerja ya baik, ya kan begitu dong. Jadi kita jangan sampai mudah terpengaruh, apalagi kita terprovokasi mengikuti. Yang kedua, seandainya Bapak Ibu tadi melihat, Bapak polisi pada bawa senjata, misalnya menangkap orang, Bapak Ibu nggak usah takut, ya, nggak usah takut. Ada TNI, ada polisi, ya kan? Kalau misalnya nangkap orang, nggak usah takut. Yang ditangkap adalah yang bersalah. Kalau nggak bersalah nggak mungkin ditangkap. Betul? Polisi hingga kini belum berhasil meringkus pelaku pembunuhan terhadap 4 pekerja proyek pembangunan jalan Trans Papua Barat ruas Bintuni Maibrat 29 September lalu. Pelaku berjumlah 12 orang, namun polisi menghadapi kesulitan dan meminta kerjasama masyarakat untuk menangkap para pelaku. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Penarikan sejumlah merek obat sirup untuk anak membuat resah para ibu rumah tangga di Merauke. Pasalnya menurut mereka obat sirup sangat efektif menyembuhkan penyakit yang diderita anak-anak mereka. Ini kan ada penarikan obat anak-anak dalam bentuk sirup oleh BPOM dan Dinkes. Nah, menurut Ibu
seperti apa Bu kalau anaknya ibu sakit itu kan biasanya konsumsi sirup? Ya, sekarang kita kan jadi bingung juga. Kita belinya juga kan di apotek, bukan beli di kios-kios atau Terus sekarang kalau anak kita sakit kita bagaimana ini? Solusinya nih kita juga bingung. Harus pakai obat yang bagaimana yang bagusnya. Ibu dari Ikatan Dokter Indonesia menyarankan untuk sementara ini kalau anak-anak sakit gunakan obat-obat puyer, kapsul. Kalau ibu itu seperti apa Bu kalau itu? Artinya kalau menggunakan itu kan biasanya kan dengan sirup Ibu. Ya, dengan sirup. Kalau sirup itu kan lebih simpel, lebih praktis untuk diminum anak. Sekarang kalau dengan obat puyer dan lain sebagainya itu kan harus pakai resep dokter dan kita harus beli juga, kita harus bagi lagi. Jadi kita juga Resah juga Bu ya. resah, sangat resah sekali. Apa ada keprihatinan Bu dengan penarikan sirup itu Bu? Obat. Karena anakku nggak doyan juga minum. Iya. Kemudian biasanya kalau anaknya ibu sakit biasa di dokter kasih sirup juga Bu, obat sirup. Iya, kalau kita pergi di praktek kan pasti sirup aja kan ya. Pemerintah belakangan ini menarik 5 merek obat sirup dari pasaran karena diduga mengandung etilen glikol dan dietilen glikol yang menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak-anak. Di Sorong, Papua Barat, tim gabungan BPOM, Dinas Kesehatan, dan Ikatan Apoteker Indonesia mendatangi setiap apotek untuk memastikan 5 merek obat tersebut tidak dijual ke konsumen. Seluruh pengelola apotek di Kota Sorong saat ini telah menerima surat edaran dan mereka mengaku telah menarik semua obat sirup dan tidak lagi memajang di etalase. Kota Sorong sendiri, semua sarana pelayanan kefarmasian ini sangat kooperatif dengan adanya surat edaran dari Kemenkes yang pertama untuk tidak lagi mendistribusikan 5 item yang sudah terbukti mengandung EG sama DEG. Itu semua teman sejawat sudah menarik daya pajangannya dari etalase dan semua obat sirup juga dihentikan dulu untuk sementara pendistribusiannya kepada masyarakat. Kalau untuk pengawasannya kami dari IAI, dari Organisasi Profesi Apoteker, kami sudah langsung menghimbau pada saat hari Jumat pagi itu, pada saat mulai ada surat edaran kami langsung menghimbau. Nah, kalau untuk teman sejawat sendiri itu mereka mulai mengeksekusi mungkin di hari Jumat sore untuk teman-teman sejawat banyaknya yang berpraktek mulai pada sore hari. Jadi kalau memang masih ditemukan pada pagi atau siang hari dari Jumat mungkin kami mohon maaf, harap maklum, tapi kalau mulai dari Jumat sore itu sudah tidak lagi. Sebenarnya tidak ada, bukan 5-5-nya Bu, yang ada di Kota Sorong ini paling banyak sebenarnya Thermorex dengan Imidaclip. Imidaclip ini yang paling banyak ini yang obat demam sama flu batuk. Ya, itu yang paling banyak beredar di Kota Sorong. Sedangkan yang untuk item sebelum itu memang nggak ada di Kota Sorong. Sementara di Timika, pelaksana tugas Bupati Mimika Johannes Retop akan memanggil seluruh penanggung jawab kesehatan serta distributor obat sirup, kendati belum ada kasus gagal ginjal akut di Timika. Johannes Retop akan menggelar rapat dengan instansi terkait guna membahas kasus yang menimpa ratusan anak-anak yang menderita gagal ginjal akut di sejumlah daerah. Nanti ini juga salah satu yang saya mau rapatkan terkait dengan hal itu, kebijakan-kebijakan itu, karena ini kan informasinya begitu banyak dan kita juga sekarang ini kan begitu banyak pekerjaan. Jadi saya mau rapatkan apa yang harus kita tindakin di kabupaten segera. Kita belum dapat juga datanya secara real apakah gagal ginjal itu disebabkan oleh hal-hal seperti itu. Di Timika, hampir seluruh apotek dipastikan sudah tidak menjual berbagai jenis obat sirup. Larangan penjualan dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI dan sudah ditempel di setiap apotek. Tim Liputan melaporkan dari Papua dan Papua Barat. Pemerintah Provinsi Papua Barat akan segera mengambil langkah serius terkait data yang dikeluarkan Universitas Papua yang menyebutkan ribuan anak di Provinsi Papua Barat putus sekolah. Dalam data tersebut juga terungkap banyak bangunan sekolah yang sudah rusak serta tidak memiliki sarana pendukung sehingga tidak layak menjadi tempat menimba ilmu. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw berjanji akan menindaklanjuti data yang dikeluarkan Universitas Papua dengan mengecek langsung ke 14 bupati di wilayah yang ditenggarai mengalami krisis pendidikan. Kita mendapat sebuah masukan
Dr. Agus Mulai dari pemerhati pendidikan untuk salah satu dosen di Universitas Papua ya, bahwa dalam penelitian yang bersama itu ternyata diindikasikan 4.000 lebih anak-anak orang asli Papua putus sekolah. Itu menurut saya tidak wajar. Itu pertanyaan pertama adalah kenapa mereka putus sekolah? Karena mereka memang anak-anak pribadi yang tidak mampu, tidak bisa, atau karena ada faktor lain? Banyak jawabannya, banyak faktor. Dan itu yang kita akan bahas. Apa kebijakan provinsi, kabupaten, kota ke depan di 2023 ini untuk melihat agar anak-anak kita itu bisa dididik dan ya, untuk kembali lagi ke sekolah ataupun sekolah apa yang kita harus lakukan dalam rangka menyiapkan mereka ini sebagai sumber daya manusia Papua Barat di waktu yang akan datang. Kalau tahu itu nanti putus sekolah, maka bisa dibayangkan ke depan dan pembangunan yang akan dilakukan di Papua Barat. Mereka tidak akan masuk tempat. Ketika mereka tidak dapat tempat, dan kita bisa perkirakan apa yang akan terjadi. Itu kira-kira ya, dari pantinya. Jadi Guru besar dari Universitas Papua, Profesor Agus Sumule, membeberkan data anak-anak putus sekolah di Provinsi Papua Barat yang mencapai 68.988 orang di 13 kabupaten dan kota di Papua Barat. Berbagai faktor menjadi penyebab anak-anak ini putus sekolah, salah satunya latar belakang ekonomi keluarga dan lingkungan. Data ini menunjukkan pendidikan di tanah Papua masih menjadi persoalan yang belum ditangani secara serius. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Saat ini halaman kantor Lantas Merauke dipenuhi ratusan kendaraan roda 2 dan roda 4 hasil razia di sejumlah tempat. Kendaraan tersebut menjadi masalah karena menumpuk dan membuat sempit halaman Mapolres Merauke karena pemilik kendaraan hingga kini belum mengambilnya. Padahal kasus hukum sebagian kendaraan sudah selesai. Kasat Lantas Polres Merauke AKP Novi Gultom meminta warga agar segera mengambil kendaraannya, karena jika tidak Polres akan segera memusnahkan atau melelangnya. BB tilang ataupun BB laka yang ada di kantor Satuan Lalu Lintas, ya kebanyakan mungkin masyarakat sudah ditilang tapi tidak diambil mungkin barang buktinya ataupun kendaraannya. Mungkin dikarenakan kendaraan tersebut tidak bisa dilengkapin seperti STNK-nya ataupun surat-suratnya. Nah, maka daripada itu untuk masyarakat Kabupaten Merauke apabila membeli kendaraan haraplah dicek terlebih dahulu surat-suratnya sehingga tidak terlibat kasus-kasus misalnya membeli kendaraan yang tanpa dilengkapi surat-surat. Jadi untuk masyarakat juga yang misalnya sudah ditilang tapi sudah membayar tilang dan sudah melengkapi kelengkapan kendaraannya mungkin bisa mengambil kendaraannya di kantor Satuan Lalu Lintas. Bu Kasat, kira-kira ada masa kadaluarsanya kalau memang kendaraan tidak diambil? Masa tidak ada. Jadi nanti misalnya masyarakat sudah membayar tilang dan sudah melengkapi kelengkapan kendaraannya, silakan mengambil kendaraannya di Satuan Lalu Lintas. Kira-kira ada berapa banyak unit Bu Kasat itu? Ratusan. Ratusan ya. Ya. Mulai dari tahun berapa ya Bu Kasat itu? Kemungkinan tahun 2020 ke bawah. 20. Sebagian kendaraan di halaman Mapolres Merauke tersebut bahkan ada yang sudah lebih dari 10 tahun tidak diambil si pemilik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan sekali lagi meminta seluruh anggotanya hidup sederhana dan tidak pamer di media sosial. Sandi juga berharap tidak ada anggotanya terlilit hutang akibat gaya hidup mewah. Belakangan ini banyak oknum anggota polisi yang menjadi sorotan masyarakat akibat kerap memamerkan kekayaan mereka. Nah, ini sudah saya sampaikan kepada jajaran KSIQ dan kasat-kasat betul-betul diperhatikan anggota-anggota yang mau pinjam uang ini untuk kepentingan apa, ya, untuk bermewah-mewahan di depan masyarakat. Saya sangat prihatin kalau seperti itu. Tidak penting saya rasa, ya, karena malah musibah buat mereka gitu. Dan dari ini saya sampaikan di awalnya. Kemudian juga calon-calon bayangkari, termasuk calon-calon bayangkari ini jangan melihat
ataupun juga Bayangkari ya, yang saat ini sudah jadi Bayangkari, jangan melihat polisi-polisi itu uangnya banyak, tidak. Ya, gaji, remunerasi dan tunjangan lain itu disampaikan ke istri. Kalau perlu istri yang pegang ATM-nya itu. Jadi bisa memanage daripada pengeluaran dan pemasukan daripada anggota. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta seluruh anggota Polri agar menjadi panutan dengan menerapkan hidup sederhana agar tidak menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Korban kebakaran Pasar Dolok Agats Asmat hingga saat ini masih tinggal di lokasi pengungsian. Sebagian lagi menetap sementara di sana keluarga. Saat ini korban kebakaran membutuhkan pakaian layak pakai karena kebakaran tidak menyisakan sama sekali harta benda mereka, kecuali pakaian yang mereka kenakan. Selasa kemarin TNI di Merauke kembali mengirim bantuan untuk para korban kebakaran. Kali ini ribuan pakaian layak pakai disumbangkan kepada korban. Dan Ramil Agats, Kapten Roni Retraubun menyerahkan bantuan yang diterima Kepala Dinas Sosial Asmat, Amir Mahmud. Dan Ramil Agats mengatakan bantuan ini merupakan bukti TNI peduli terhadap rakyat. Dari Kodim mengirim itu pakaian layak pakai dengan sebanyak yang dari Kodim ada 19 koli ditambah yang dari Ramil ada 2 koli. Karena tadi malam baru tiba, terus pas kita pagi mau antar ada pengantaran kacang dulu. Akhirnya kita lambat nanti sini. Jadi gitu Pak. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan yang diberikan kepada saudara kita yang mengalami musibah. Mudah-mudahan bantuan ini bisa membantu mereka yang memang ketika menjadi korban kebakaran itu tidak apa-apa, semua keluar dengan pakaian di badan. Jadi hari ini memang sudah beberapa hari ini kami dari pemerintah daerah sudah mendorong dan menerima berbagai bantuan dan kami juga sudah salurkan, termasuk Bama yang kemarin Pak, kami juga sudah bagi kepada mereka. Dan hari ini terima kasih banyak Pak, mudah-mudahan sebentar sore Kak, mungkin bantuan yang Bapak berikan ini kembali lagi kita berikan kepada mereka. Bantuan ini sangat diharapkan para korban kebakaran karena saat ini mereka tidak hanya membutuhkan makanan. Apa aja yang sudah diberikan dari? Ya, terima kasih dari Kodim Merauke untuk bantuan kami menyangkut hal kebakaran ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan manfaat bagi kami. Terima kasih. Kebakaran Pasar Dolok Agats terjadi pada 16 Oktober yang menyebabkan ratusan kios dan rumah ludes terbakar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Asmat, Papua. Dari hasil pantauan di sejumlah penjual, harga cabai di Pasar Merauke saat ini mulai turun drastis dari harga Rp70.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Harga ini berlaku untuk seluruh jenis cabai. Harga cabai yang relatif lebih murah ini tentu disambut baik warga yang selama ini mengeluh harga cabai yang mahal. Menurut pedagang, turunnya harga cabai ini disebabkan karena pasokan cabai dari petani melimpah akibat panen yang baik. Sekarang 35. Kemarin sempat harga berapa itu? Sempat kemarin ya sampai 50, 90. Nah, ya. ya. 90 turun lagi. Turun lagi ya. Nah, kalau lombok besar ini? Lombok besar 50. Turun juga ya? Turun. Dari harga berapa? 10. Berapa? 10. 70 ya? Yang keritingnya? Yang keriting juga turun. Berapa sekarang Mas? Sekarang 50. 50 ya. Kalau tomat yang naik itu? Iya. Berapa dia Mas? Sekarang 10.000. 10.000 per kilo. Tadinya berapa ya? Tadinya ya 2.000. 2.000. Kalau itu kenapa sampai bisa turun gitu Mas? Kalau apanya? Harganya sampai pada turun semua? Ya pengiriman tidak ada, stok melimpah di sini. Oh gitu. Namun sebaliknya, harga tomat naik 2 kali lipat dari Rp5.000 per kilogram menjadi Rp10.000 per kilogram. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan memutuskan menurunkan harga isi ulang air galon menjadi Rp6.000 per galon. Namun sebagian pemilik depot air enggan menurunkan harga dan tetap bertahan di harga Rp8.000 per galon dan Rp10.000 jika diantar langsung ke konsumen.
Padahal Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan seluruh pengusaha depot air isi ulang yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Depot Air Minum Aspada sudah sepakat menurunkan harga air galon. Itulah tadi saya bilang, kadang 6.000, kadang 5.000. Saya minta, ini air ini 6.000. Lalu dia kasih saya uang 5.000, masyarakat di sini. Justru saya serba salah. Misalnya saya tetapkan, dia bilang kalau Aji tidak mau ambil 5.000, sudah, saya gratis. Begitu. Intinya, Pak. Ya. Saya biasa jual 7.000, bahkan 7.000 biasa. Nah, ada anunya. Tapi tergantung ya? Ya, tergantung dengan masyarakat, orang yang ngerti. Kalau mengerti masyarakat ya, tolong bayar 6.000. Kalau pemerintah dari 6.000 harga, ya Pak. Begitu. Nah, justru sekarang ada Aspada kasih kita harga 8.000. Harga 8.000. Kita di sini Pak susah terus terang saja. Karena masyarakat itu begitu bawa 5.000. Saya tidak ambil 300, saya punya air malah tambah rugi. Iya. Jadi Aji tidak bisa ikut Aspada juga toh? Saya itu mungkin belum bisa. Saya ikuti Aspada sebab dia kan 8.000 ketentuan. Ya, saya sebenarnya bisa, saya ikuti harga. Yang penting masyarakat orang mau bayar 8.000. Ya tetap Aji tetap jual dengan normal ya? Normal, kadang 5.000, kadang 6.000, kadang 7.000. Iya, tapi kalau antarnya memang saya tidak mengantar. Itulah tadi intinya bahwa saya bertahan kepada jauh 8.000, 6.000 saja. Itu masyarakat bawa uang pas. Saya tidak mau ambil. Namun tidak semua depot isi ulang menjual dengan harga Rp8.000 per galon. Sebagian pemilik tetap dengan harga lama sebesar Rp5 hingga Rp6.000 per galon. Sebetulnya kalau datang sendiri ke tempat, kita kasih harga 8.000. Kalau misalnya kita antar jadi 10.000 tuh. Oh gitu. Tapi pemerintah kemarin dalam pertemuan pemerintah tetapkan 6.000. Justru itu kita sebagai cuman kerja saja loh. Itu urusan masing-masing yang punya depot. Jadi mereka kan punya naungan sendiri. Makanya kata kesepakatan dari Aspada juga yang penting kita kompak. Tetap harga kalau datang ke depot itu 8.000, kalau antar 10.000. Tetap 8.000 karena kita kan untuk pemikiran ke depannya biaya operasional kan untuk BBM sendiri kan sudah naik. Makanya kemungkinan besar semua yang pemilik depot itu disangkut pautkan ya sama kenaikan BBM juga karena untuk biaya operasional. Pemda Timika berencana akan mengawasi penjualan air isi ulang untuk memastikan harga yang sudah disepakati. Namun belum jelas langkah konkret apa yang akan diambil bila ada pemilik depot air galon isi ulang yang tetap nakal menjual dengan harga lebih tinggi. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.